Kami dari Anies Baswedan. kembali bersama-sama dengan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Anies Rashid Baswedan dan juga Sandiaga Salahuddin Uno. Selamat malam Bapak-bapak, seperti apa debatnya tadi? Alhamdulillah kami sih semangat sekali. Masih semangat. Kami senang bisa memaparkan pelayanan publik yang menjadi prioritas kita, lapangan kerja, pendidikan. Dua itu yang sekarang harus dimiliki oleh Jakarta supaya ada keadilan. Kita senang. Oke, kalau Bang Sandi, OKOC-nya ini nggak pernah berhenti ya? OKOC ini sekarang sudah mencetak 3.300 lapangan kerja baru. 3.300 dalam waktu 3 minggu setelah kita launch OKOC sudah menjadikan pembuktian bahwa kita bukan bicara janji tapi kita bicara bukti. Kita melihat animo masyarakat bahwa lapangan kerja itu bisa dicetak dengan entrepreneurship, dengan kewirausahaan sudah terbukti dan kita akan tawarkan 5 tahun ke depan kita cetak 200.000 pengusaha pelaku ekonomi baru dan juga lapangan kerja baru. Belakangan sebetulnya bergulir beberapa survei yang menyatakan bahwa tidak mungkin Pilkada DKI Jakarta berjalan selama satu putaran, akan ada 2 putaran. Jika pada akhirnya yang beruntung adalah pasangan nomor 3, siapa kira-kira lawan yang akan mungkin untuk ikut masuk dalam putaran kedua, Mas Anies? Yang satu, kami yakin insya Allah kami akan bisa memenangkan ini. Program yang ditawarkan makin hari makin dipahami, itu ternampak sekali kalau kita datang ke lapangan. Dan kita siap dengan siapa saja. Karena kami memang hadir untuk bisa bekerja dengan semuanya. Kami hadir untuk bisa merangkul semua. Kami hadir bukan memukul siapa-siapa, malah mau merangkul. Dan ini kita ingin Jakarta itu nggak lagi terkotak-kotak. Jakarta yang milik semua. Jadi bagi kami, mau dengan pasangan nomor 1, lawannya atau nomor 2, nggak masalah sama sekali. Saya pikir lebih berat ke 1 ya, karena tadi terlihat ada bisik-bisik dengan Pak Silvi dan kemudian melemparkan pertanyaan kepada Pak Silvi untuk menyasar nomor 2. Ini strategi apa yang sudah dipikirkan atau begitu saja sebetulnya, Mas Anies? Kalau di antara kita belum ada yang pernah berada di bawah birokrasi Pak Pemda, karena dan Pak Silvi satu-satunya. Justru dengan itulah kesempatan bagi Pak Silvi untuk menunjukkan di mana letak terobosan yang dia lakukan, di mana letak problemnya. Cuman sayangnya kesempatannya nggak dipakai, jadi malah justru menjelaskan normatif. Waktu 1,5 menit tampaknya kurang tadi sehingga waktu harus dipotong begitu, tapi saya tidak bisa mendengarkan apa sih yang dibisikin Pak Silvi kepada Mas Anies tadi, kemudian harus dilerai secara show oleh Pak Ahok, bagian dari gimmick sebetulnya. Oh, sederhana saja, karena paparannya panjang, pertanyaannya nggak muncul. Nah terus saya mau jawab apa gitu? Oke. Ya kita sederhana aja, ya tanya apa pertanyaannya gitu. Kalau pertanyaannya nggak jelas, terus gimana saya menjawab? Baik, ekspektasi masyarakat tentu besar pada calon gubernur siapapun nanti yang terpilih. Saya ingin Mas Anies mengungkapkan untuk masyarakat, jika pada akhirnya belum menentukan pilihan, jika pada akhirnya tadi golput begitu, pada akhirnya datang ke Jakarta untuk memberikan suaranya. Ya bagi kami ini Pilkada bukan tentang Anies, bukan tentang Sandi, tapi tentang apa yang warga Jakarta inginkan. Kami memiliki data selama 1 tahun berkeliling di 44 kecamatan, 267 kelurahan, dan kami meyakini bahwa yang diinginkan warga Jakarta adalah lapangan kerja dan pendidikan yang berkualitas, tuntas, dan terjangkau. Dan ini yang menurut kami sebuah proposisi, sebuah tawaran yang kami berikan, dan kami harapkan kami bisa memenangkan hati dan pikiran dari seluruh warga Jakarta. Baik, terima kasih Mas Anies, terima kasih Mas Sandi sudah berbincang bersama kami. Kita saksikan nanti tentu saja ya debat putaran ketiga. Next debate, persiapannya singkat saja, apa yang akan disiapkan? Kalau debat itu nggak ada persiapan, kayak mau diwawancara gini apa persiapannya? Lagi-lagi sama jawabannya. Kita jalani ini sebagai proses yang normal. Tentu saja kita merefresh data dan lihat detail-detail, tapi secara umum debat kapan saja kita siap. Oke, kalau Mas Andi saya sudah tahu akan hat-trick nanti OKOC-nya ini ya. OKOC. Baik, terima kasih Mas Andi, terima kasih Mas Anies sudah berbincang bersama kami. Saya persilahkan untuk ke tempat yang sudah disediakan oleh panitia untuk beristirahat. Terima kasih, terima kasih. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, itu dia wawancara kami dengan Anies dan juga dengan Sandi. Sebetulnya kami berupaya untuk mewawancarai Basuki Cahayapurnama dengan Jarod Saiful Hidayat, namun nampaknya beliau berada di ruang tertutup begitu, di ruang transit yang sudah disiapkan oleh tim panitia yang tidak bisa aksesnya ditembus oleh media. Namun kami kembalikan terlebih dahulu kepada studio untuk
Apabila ada informasi yang terbaru dari sini, kami akan kembali informasikan kepada Anda, Aryo. Baik, itulah Abram Silaban yang baru saja mewawancarai Anies dan Sandiaga Uno.